Astronot yang pertama kali terbang di atas bumi membawa pulang cerita yang mengganggu. Di tengah gurun Sahara yang kuning tanpa akhir, sepasang mata raksasa menatap mereka dari bawah. Lingkaran konsentris selebar 40 km itu tampak seperti iris mata yang sedang memandang langit. Namanya Richard Strukture, tapi dunia lebih akrab memanggilnya mata Afrika. Pertanyaannya sederhana dan terus berulang selama puluhan tahun. Siapa atau apa yang menggambar lingkaran sempurna sebesar kota itu di permukaan gurun? Teori paling populer muncul pada awal era antariksa. Banyak ilmuwan yakin ini bekas tabrakan meteorit raksasa yang hampir memusnahkan benua. Wajar saja, karena kawah tumbukan memang punya cincin-cincin seperti itu. Para peneliti datang dengan alat deteksi magnet dan gravitasi. Mereka mencari kaca vulkanik, mineral tekanan tinggi, jejak suhu ekstrim khas ledakan meteor. Hasilnya nol besar. Tidak ada satupun bukti tabrakan di lokasi itu. Teori meteor akhirnya runtuh perlahan seiring data yang terkumpul. Jawaban sebenarnya justru lebih pelan dan lebih sabar dari ledakan manapun. Sekitar 100 juta tahun lalu, magma naik dari kedalaman bumi dan mendorong lapisan batuan ke atas. Ia membentuk kubah raksasa menjulang di atas dataran Mauritania. Tapi magma itu tidak pernah benar-benar meletus menjadi gunung api besar. Kubahnya kemudian dingin dan ditinggalkan oleh waktu. Selanjutnya erosi yang bekerja selama jutaan tahun mengikis kubah itu lapis demi lapis. Batuan keras bertahan, batuan lunak hancur di bawah angin dan banjir sesekali. Hasil akhirnya adalah cincin konsentris seperti pohon yang dipotong melintang. Alur-alurnya adalah jejak batu yang berbeda usia, dari pusat yang lebih tua sampai tepi yang lebih muda. Diameter keseluruhan mencapai 40 km, cukup besar untuk terlihat dari orbit. Astronot menyebutnya penanda navigasi favorit karena bentuknya begitu unik di lautan pasir. Dari darat, pengunjung biasa bahkan susah sadar bahwa dirinya sedang berdiri di dalam sebuah mata. Baru dari ketinggian ribuan meter semua cincin itu tampak utuh. Menariknya, area ini juga gudang artefak zaman batu yang luar biasa. Perkapalan batu ratusan ribu tahun tersebar di sekitar cincin dalam. Bukti bahwa manusia purba pernah hidup di wilayah yang kini tandus mati itu. Ilmuwan geologi dunia memasukkannya ke daftar 100 situs warisan geologi paling bernilai. Tapi ada satu pertanyaan yang masih menggantung sampai hari ini. Kalau bukan meteor, kenapa bentuknya bisa sebulat dan serapi itu? Jawabannya ada pada kebetulan geometri alam. Cincin terbentuk karena tiap lapisan batu punya ketahanan erosi yang berbeda. Proses yang sama membuat irisan bawang merah menampakkan lingkaran-lingkaran rapinya. Bedanya, bawang butuh belasan detik, sedangkan mata Afrika butuh jutaan tahun. Satu hal yang bikin merinding, kalau erosi itu sedikit berbeda, mata ini tak akan pernah ada. Begitu pula jika kubahnya meletus jadi gunung berapi besar, semuanya akan hancur sebelum sempat tergambar. Jadi kita sedang melihat hasil lotre geologi dengan hadiah sebesar kota. Hari ini tempat itu dilindungi sebagai bagian dari warisan alam Mauritania. Wisatawan berani mendatangi Ouadane, kota kecil terdekat, untuk menyaksikan dari udara. Pemandu lokal menyebutnya Tagense, mengambil nama dari kulit tempat air Minang tradisional. Nama itu cocok, karena bentuknya memang seperti wadah raksasa yang menampung misteri. Mata Afrika tidak menatap siapa-siapa dan tidak menyimpan alien. Dia hanya mengingatkan bahwa bumi bisa melukis dengan kuas waktu. Dan lukisan terbaiknya kadang baru terlihat oleh mereka yang rela meninggalkan planet ini untuk sesaat. Perjalanan menuju lokasi sendiri sudah merupakan petualangan tersendiri bagi siapapun. Jalan setapak berdebu harus ditempuh berjam-jam dari Nouakchott, ibu kota Mauritania yang jauh di barat daya. Pengunjung biasanya menyewa kendaraan 4 roda penggerak lengkap dengan sopan sekaligus juru masak. Tidak ada hotel bintang 5 di tengah gurun, hanya tenda kemah dan langit berbintang tanpa polusi cahaya. Malam hari di Richard memberikan pengalaman yang tidak bisa dibeli dengan uang. Bima Sakti membentang penuh tepat di atas cincin-cincin batu yang siluet samar terlihat di cahaya bulan. Para astronom amatir menyebut tempat ini salah satu panggung langit terbaik di Afrika Barat. Warga lokal yang tinggal di sekitarnya hidup dari beternaka unta dan kambing di celah-celah dataran. Beberapa di antara mereka bekerja sebagai pemandu yang mewarisi pengetahuan tentang setiap jalur setapak. Cerita lisan mereka menyimpan legenda tentang bentuk mata itu jauh sebelum satelit pertama diluncurkan.
Sebagian meyakini tempat ini sakral dan pantang mengambil batu dari lingkarannya. Penelitian modern justru semakin sering datang ke lokasi ini belakangan tahun. Tim internasional memetakan ulang struktur dengan citra satelit resolusi tinggi dan pemindaian radar. Data baru itu memperjelas sejarah pembentukan kubah magma yang mengalami 3 fase aktivitas berbeda. Usia batuan tertua di pusatnya mencapai ratusan juta tahun, lebih tua dari dinosaurus pertama. Tiap cincin adalah bab dalam buku sejarah bumi yang terbuka untuk dibaca dari udara. Geolog menyebut pola seperti ini sebagai window into deep time, jendela menuju waktu yang sangat dalam. Belakangan tempat ini juga populer di kalangan penggemar teori alternatif dan pencari lokasi misteri. Internet penuh spekulasi mulai dari gerbang kuno sampai jejak peradaban hilang. Tapi para ilmuwan tetap tenang karena bukti lapangan sudah lebih dari cukup untuk menjawabnya. Kekuatan Richard justru ada pada kesabarannya mengajarkan cara kerja ilmu pengetahuan. Dugaan besar datang lebih dulu, lalu data yang sabar mengikisnya satu persatu sampai yang tersisa kebenaran. Dari orbit, mata itu terus terpatri di retina para kru stasiun antariksa internasional. Banyak astronaut menyebut Richard strukture sebagai fitur daratan favorit mereka untuk difoto. Ada kepuasan tersendiri mengenali rumahmu dari jarak 400 km di atas kepala. Dan di antara semua fakta itu, satu hal yang paling manusiawi tetap dari cerita ini. Bahwa manusia selalu ingin tahu, selalu bertanya, dan selalu terpesona pada sesuatu yang menatapnya balik.